Halo teman-teman, apa kabar semua? Jumpa lagi di Santoso TV dan di video kali ini kita akan bahas smartphone dari Sony lagi ya, yaitu Xperia 5 Mark II ya. Ini adalah Xperia 5 Mark II, ini adalah smartphone flagship dari Sony yang dirilis di 2020 lalu. Ya, walaupun sekarang ini udah muncul Xperia yang generasi ketiga yaitu Xperia 5 Mark III, tapi nggak apa-apa, kita review yang Xperia 5 Mark II dulu. Dimana sebenarnya HP ini udah nggak masuk resmi di Indonesia ya, atau HP Sony itu udah nggak masuk resmi di Indonesia. Ya, tapi nggak apa-apa, buat referensi aja bagi teman-teman, bagi yang masih suka dengan HP-HP dari Sony. So, inilah review dari Xperia 5 Mark II. Oke, bahasan pertama kita mulai dari sisi desainnya, di mana Xperia 5 Mark II ini mempunyai desain yang kurang lebih masih mirip dengan yang Xperia 5 yang generasi sebelumnya. Khas Sony yaitu mengkotak, simple, dan terkesan premium. Untuk dimensi bodinya memang tergolong cukup compact ya, yang mana ini masih pakai layar dengan bentang 6,1 inci dengan rasio memanjang 21:9. Dan memang saya akui untuk genggaman satu tangan ini sih masih sangat nyaman ya, karena bentuknya yang memang cukup ramping. Selain itu bobotnya pun juga ringan, yaitu cuma 163 gram saja. Oh ya, perlu diketahui juga ya, kalau kita lihat bagian samping kanannya sini, untuk tombol-tombolnya ini ada cukup banyak ya. Totalnya ada 4, yaitu ada tombol volume, tombol power sekaligus fingerprint, tombol Google Assistant, dan tombol shutter kamera. Jika dibanding dengan Xperia 1 Mark II, di sini ketambahan satu tombol yaitu tombol Google Assistant ya. Dan nggak perlu khawatir juga untuk tombol Google Assistant-nya ini desainnya dibikin rata dengan frame-nya, jadi nggak akan mengganggu atau nggak akan sengaja kepencet kalau mau dipasangin ke tripod. Kemudian untuk tombol fingerprint-nya di sini udah kembali menyatu dengan tombol power. Dan cara kerja fingerprint-nya udah nggak seperti Xperia yang dulu-dulu ya, yang harus dipencet dulu kalau mau unlock. Tapi di sini cukup disentuh aja otomatis langsung kebuka, alias udah sama kayak rata-rata smartphone kekinian yang lainnya ya. Kemudian untuk masalah proteksi, Xperia 5 Mark II ini bagian depan dan belakangnya udah dilapisi kaca Gorilla Glass 6. Ya, dari tampilannya sih memang terkesan premium banget ya, dengan bagian belakang yang sangat mengkilap. Cuma efeknya ini memang akan lebih mudah kotor oleh bekas sidik jari. Dan tak ketinggalan di sini juga sudah ada sertifikasi IP6568 water resistant. So overall dari sisi desain saya sih cukup suka ya. Dan seperti biasa sekali lagi looks-nya terkesan simple, elegan, dan premium. Lanjut ke sektor layar. Xperia 5 Mark II ini pakai layar HDR OLED sebesar 6,1 inci, resolusi Full HD Plus dengan rasio memanjang 21:9. Untuk kualitas visual yang ditampilkan nggak perlu diragukan lagi ya, tentu saja udah bagus banget dengan karakter warna yang gojreng khas HP level flagship. Kemudian di bagian display ini ada fitur yang diunggulkan yaitu Creator Mode, di mana mode ini dibuat untuk mengoptimalkan pengalaman saat menikmati konten-konten HDR. Jadi kalau mode ini diaktifkan, maka visual yang ditampilkan saat nonton video format HDR bisa menampilkan warna yang lebih kaya dan akurat. Tapi jujur saja saya sendiri jarang mengaktifkan fitur ini ya, karena jarang nonton film juga. Dan selanjutnya Sony menyematkan refresh rate 120Hz pada layar Xperia 5 Mark II ini ya. Ya, ini sekaligus menjadi yang pertama kali di jajaran smartphone-nya Sony. Dan memang dengan refresh rate 120Hz ini, experience scrolling dan bernavigasi berasa signifikan sangat smooth banget dibanding sebelumnya yang cuma 60Hz. Jadi saya akui refresh rate 120Hz ini memang nyenengin banget. Oke, lanjut kita ke sektor audio. Dimana di sini akhirnya Sony kembali menghadirkan lubang jack audio 3,5 mm yang sempat menghilang di Xperia 5 generasi pertama dulu. Hal ini cukup menyenangkan dan memudahkan kalau mau masangin headset atau mikrofon kabel ya. Oh ya, untuk info aja, sebenarnya di Xperia 5 Mark II ini tentu saja juga udah support high-res audio via kabel maupun nirkabel. Kemudian ada DSII Ultimate alias Digital Sound Enhancement Engine yang bisa mengupscale audio compress menjadi kualitas audio yang lebih tinggi. Lalu ada 360 Reality Audio via Tidal dan tentu saja Dolby Atmos. Cuman di sini kita nggak bisa kasih gambarannya ya mengenai experience audio high-res-nya tadi, karena itu semua butuh headset yang support high-res juga. Kemudian lanjut untuk speaker, tentu saja udah stereo dan kedua speakernya menghadap ke depan alias front facing stereo speaker. Dan untuk keluaran speakernya sih sangat berasa ya peningkatannya dibanding generasi sebelumnya. Yang mana di sini bassnya berasa lebih nendang, apalagi kalau diaktifkan Dolby Atmos-nya.
Lanjut ke sektor performa, Xperia 5 Mark II ini dibekali chipset atau SoC Snapdragon 865 beserta RAM 8GB. Untuk storage-nya ada yang 128 atau 256GB, dan kebetulan unit yang kita review ini adalah yang varian 128GB. Untuk performanya kita nggak akan banyak bahas ya, karena udah pasti kenceng banget dan lancar khas HP level flagship. Untuk gaming pun juga lancar jaya, PUBG Mobile maksimal bisa di settingan HDR Extreme. Cuma kalau untuk gaming sebenarnya ini HP kurang lega juga sih, karena ukuran layarnya sendiri yang enggak terlalu besar. Tapi kalau dari performa sih udah kayak smartphone gaming ya, karena dari layarnya juga udah mendukung high refresh rate dan punya touch response yang bagus. Kemudian fitur-fitur pendukung gamingnya sendiri juga udah cukup lengkap ya, mirip kayak smartphone gaming kekinian. Namun ada sebuah fitur yang sangat berguna dan masih sangat jarang juga ada di smartphone lain, yaitu Heat Suppression Power Control atau disingkat HS Power Control. Dimana kalau kita aktifkan fitur ini, maka kita bisa ngecas sambil ngegame tanpa khawatir baterai cepat ngedrop. Jadi gampangannya itu, power dari charger akan langsung di bypass ke sistem ya, sehingga proses charging baterai tidak dilakukan saat fitur ini aktif. Saya akui fitur ini cukup keren, dan sekali lagi dengan adanya fitur ini, kita sudah nggak perlu khawatir lagi kalau mau ngegame sambil dicas. Mantap! Lanjut ke sektor baterai, akhirnya Sony memberikan baterai yang cukup besar ya di Xperia generasi Mark II kali ini, yaitu sebesar 4000 mAh. Dan benar saja, daya tahan baterainya berasa signifikan lebih awet dibanding Xperia generasi sebelum-sebelumnya. Untuk pemakaian harian tanpa gaming, pengalaman pemakaian saya, HP ini sangat mudah bertahan seharian dengan screen on time tembus di sekitar 10 jam. Dengan refresh rate layar 60Hz. Sedangkan kalau kita set di refresh rate 120Hz, ternyata penurunannya tidak terlalu signifikan, di mana screen on time yang kita dapat masih di sekitar 8-9 jaman. Oke, lanjut kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kameranya. Yang mana kita ketahui divisi mobile dan kameranya ini udah kerjasama ya. Jadi teknologi kamera di Sony Xperia ini memang dibawa langsung dari divisi kameranya, yaitu Sony Alpha. Dan pertama-tama di sini setup kameranya masih mirip ya dengan generasi sebelumnya, yaitu membawa 3 buah kamera yang semuanya punya resolusi 12 megapiksel. Ya, tapi jangan salah, di sini peningkatannya lumayan berasa. Untuk kamera utama memakai sensor baru yaitu IMX557, di mana sensor ini punya ukuran yang signifikan lebih besar dibanding generasi sebelumnya, yaitu Xperia 5 Mark I ya. Lalu kamera ultrawide-nya dipakai sensor legendaris yaitu IMX363, yang mana sensor ini adalah yang sering dipakai di kamera utama dari HP-HP Google Pixel. Dan terakhir ada kamera tele 3x optical zoom, yang mana sensor yang dipakai adalah yang dari Samsung ya. Kemudian ketiga kameranya ini juga udah dipakai optik lensa hasil kerjasama Sony dengan Zeiss ya. Makanya di bagian belakangnya sini dikasih tulisan Zeiss T-Star, di mana embel-embel Zeiss T-Star coating ini biasanya bisa kita temui di jajaran lensa kamera mirrorless-nya kelas premium dari Sony. Oke, sedangkan untuk kamera depannya speknya masih sama seperti generasi sebelumnya, yaitu cuma 8 megapiksel aja. Untuk hasil foto-fotonya tentu saja udah level flagship banget ya, dimana di sini mampu menghasilkan foto-foto yang tajam, bersih, dan punya tone warna yang hidup dan cenderung masih natural. Serta punya processing yang enggak terlalu lebay juga, alias ketajamannya berasa lebih natural aja sih. Jadi tidak ada efek sharpening yang berlebihan. Dan saya rasakan memang dari kualitas foto peningkatannya juga cukup berasa dibanding generasi sebelumnya. Lalu kemampuan HDR di mode autonya pun juga udah sangat oke, yang mana memfoto di kondisi backlight udah nggak akan masalah lagi di sini. Hasilnya bagus-bagus saja. Kemudian bagusnya lagi juga di sini untuk kamera utama, ultrawide dan telenya mempunyai karakter warna yang cenderung mirip ya, alias tidak jomplang perbedaannya. Soalnya hal ini sering kita temui di brand-brand smartphone lain yang punya banyak kamera. Untuk foto di kondisi low light hasilnya juga termasuk bagus ya. Meningkatnya juga lumayan terasa, hasil fotonya masih tajam, bersih, dan minim noise, khas level flagship. Akan tetapi, minusnya di sini adalah tidak adanya night mode atau mode malam secara khusus. Jadi foto-fotonya memang cenderung natural ya, mirip kondisi sebenarnya. Kalau gelap ya gelap, enggak benar-benar di-boost untuk dibikin terang.
Jadi kalau mau foto terang di kondisi yang gelap, terpaksa kita harus menggunakan mode manualnya. Kemudian saat memfoto objek orang, HP ini punya kemampuan autofocus yang sangat akurat dan nyenengin. Karena di sini punya fitur real time eye autofocus, di mana kemampuan autofokusnya ini akan lebih presisi dan akurat ke objek wajah, khususnya bagian mata. Real time eye autofocusnya ini akan bekerja saat memfoto objek orang maupun hewan. Oh ya, di generasi Mark II kali ini Sony menghadirkan aplikasi kamera baru yang diberi nama Photo Pro, di mana ini adalah aplikasi kamera yang mempunyai settingan yang luar biasa, sangat lengkap. Bahkan bisa dikatakan yang paling lengkap dibanding HP-HP lain. Di sini UI atau tampilannya dibikin sangat mirip ya dengan kamera Sony Alpha Series. Jadi bagi kalian yang punya kamera mirrorless-nya Sony, maka akan sangat familiar dengan tampilan dari aplikasi Photo Pro-nya ini. Yang mana aplikasi Photo Pro-nya ini diperuntukkan memang untuk kalian yang suka atau hobi di dunia fotografi ya, yang suka ngulik-ngulik settingan manual. Karena di sini kita bisa kontrol semau kita, termasuk di sini juga sudah support memfoto dengan format RAW. Dan biar enggak terlalu panjang juga, nanti akan saya buatkan video tersendiri ya yang membahas mengenai aplikasi Photo Pro-nya ini, yang nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini kalau udah ada videonya ya. Selain Photo Pro, di sini masih ada aplikasi kamera basic yang sama kayak di Xperia sebelum-sebelumnya, yang punya settingan serba auto. Jadi kalau lagi nggak mau ribet pakai manual, bisa tetap pakai aplikasi kamera basicnya ini ya. Dan di Xperia 5 Mark II ini ada lagi sebuah fitur yang cukup superior ya, yang mana fitur ini juga masih jadi andalan di generasi Mark III-nya, yaitu kemampuan Continuous Burst Photo 20 fps with autofocus dan auto exposure. Jadi gampangannya dengan menggunakan fitur ini, kita bisa mengambil foto burst dengan kecepatan 20 foto per detik, yang mana setiap fotonya itu udah ada proses kalkulasi autofocus dan auto exposure-nya. Jadi memfoto objek-objek yang bergerak cepat menggunakan HP ini berasa sangat menyenangkan, karena hasilnya bisa tajam, tidak blur dan kualitas resolusinya tetap tinggi. Oke, beralih ke kamera depannya. Di sini sebenarnya hasil fotonya sih termasuk udah cukup bagus ya. Fotonya cukup tajam dan punya karakter yang natural. Namun sangat disayangkan di sini saya tidak merasakan perbedaan atau peningkatan yang cukup berasa bila dibanding generasi sebelumnya. Berasanya sih kayak sama aja gitu. Untuk perekaman video maksimalnya bisa sampai resolusi 4K 120 fps. Tapi 4K 120 fps-nya ini cuma bisa dilakukan menggunakan aplikasi Cinema Pro-nya. Sedangkan untuk video basicnya mentok di 4K 30 fps aja. Dan di sini saya merasakan ada peningkatan di sektor stabilisasinya ya, dimana di resolusi 4K-nya dan Full HD 60 fps-nya sekarang udah stabil. Tapi kalau pengen stabil banget bisa pakai di Full HD 30 fps. K 30 fps Xperia 5 Mark II kamera utama. Kalau dipakai jalan seperti ini ya, saya pegang pakai tangan aja ini. 4K 30 fps fps ultra wide Xperia 5 Mark II. Bisa dilihat ya. Patungnya besar sekali. Tempat cuci tangan. Full HD 60 fps, kamera belakang ultra wide Xperia 5 Mark II dipakai jalan seperti ini ya. Sangat stabil, bisa dilihat. Full HD 30 fps Xperia 5 Mark II. Kalau kita pakai jalan seperti ini hasil videonya kurang lebih. Nah, seperti inilah embung Manajar. Kita berada di embung Manajar Selong Boyolali. Ini adalah video Full HD 30 fps Xperia 5 Mark II. Sayangnya cukup berkabut, jadi kita nggak bisa lihat pemandangannya dengan clear.
Full HD 30 fps Xperia 5 Mark II. Dipakai jalan seperti ini. Sekarang kita sedang berada di The Colomadu. Ini dia. Full HD 30 fps Xperia 5 Mark II Ultra Wide. Dipakai jalan seperti ini. Untuk kamera depan videonya maksimal mentok di Full HD 30 fps saja. Kalau dipakai jalan seperti ini ya, kurang lebih Xperia 5 Mark II kamera depan Full HD 30 fps. Ini saya pegang pakai tangan aja. Seperti inilah hasil video kamera depan dari Xperia 5 Mark II dipakai jalan Full HD 30 fps. Maksimalnya sih memang Full HD doang. Bisa dilihat sendiri hasilnya. Full HD 30 fps kamera depan Xperia 5 Mark II. Oke, ini saya coba fitur wine filternya ya. Ini wine filternya kita onin dan seperti inilah hasil suaranya kalau kita onin. Dan ini sebenarnya kondisi sebenarnya itu saat berangin ya, bisa didengarkan sendiri suaranya. Seperti inilah kalau fitur wine filternya aktif. Nah, setelah ini kita akan coba wine filternya off ya. Nah, dan ini adalah fitur wine filternya off ya. Jadi posisi suaranya harusnya, suara anginnya harusnya bisa lebih masuk daripada yang tadi ya, karena fiturnya kita offin. Jadi ya padanya semuanya masuk, bisa didengarkan sendiri dan bisa dibedakan ya dengan yang tadi. Seperti inilah fitur-fiturnya. Oke, terakhir ada aplikasi Cinema Pro, yaitu aplikasi untuk perekaman video dengan settingan manual. Aplikasi ini sangat cocok bagi kalian yang suka bikin video-video sinematik. Dan berikut ini adalah contoh footage 4K 120 fps yang direkam menggunakan aplikasi Cinema Pro dan Audacity. Oke, overall menurut saya Xperia 5 Mark II ini adalah smartphone compact yang luar biasa ya, yang menghadirkan experience yang unik khususnya di bagian fotografinya. Desainnya simple dan premium serta kemampuannya juga merata hampir di semua sektor. Walaupun saat video ini dibuat Xperia generasi Mark III udah muncul, tapi saya rasa yang generasi Mark II ini perbedaannya tidak terlalu signifikan dan masih luar biasa powerful. Apalagi ini udah support 5G juga ya. So, bagi kalian para pecinta Xperia atau fanboy Sony dan memang ada budgetnya, maka Xperia 5 Mark II ini mungkin bisa jadi target selanjutnya. Sembari menunggu Xperia Mark III series turun harga ya. Dan mungkin segitu dulu ya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran atau referensi bagi teman-teman yang masih suka dengan HP-HP dari Sony. Oke, itu tadi ya video review tentang Xperia 5 Mark II kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.